Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya teladan kita dalam hidup adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia sempurna dalam semua sisi, semua profesi, semua posisi jabatan, wajib merujuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu sebagai seorang pemimpin, maka Rasulullah adalah pemimpin yang terbaik. Entah itu sebagai seorang suami, maka Rasulullah adalah suami yang terbaik. Sebagai seorang ayah, dia sebagai ayah yang terbaik. Sebagai tetangga, tetangga yang terbaik. Rasulullah adalah figur teladan dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu adalah teladan yang terbaik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti. Rasulullah memberikan teladan pada kita, hidup yang sederhana, padahal di depannya pada diri Rasulullah SAW diberikan kesempatan, diberikan tawaran memiliki emas sebesar gunung. Rasulullah dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan, telah ditawarkan kepadaku hamparan datar Makkah itu berupa emas. Namun aku mengatakan, wahai Rabb, aku ingin kaya sehari, kenyang sehari, lapar sehari, agar ketika aku lapar, aku bisa merengek, bisa berdoa, bisa merendahkan diri kepada, dan ketika aku kenyang, aku bisa bersyukur atas nikmat. Rasulullah memilih hidup sederhana, padahal mampu bisa membuat istana dari emas. Yang dia mewahkan, yang Rasulullah mewahkan adalah amal solehnya. Rumah yang sederhana. Bahkan pernah Rasulullah SAW dalam 2 bulan
dapurnya tidak ngepul, nggak ada yang dimasak. Istrinya mengatakan, yang kumakan ketika itu selama 2 bulan itu hanya air putih dan kurma. Kesederhanaan dalam hidup itu penting untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan. Dan para sahabat Rasulullah SAW pun mengikuti teladan Rasulullah, sebagaimana yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man kana mustanna, siapa yang ingin meneladani, menjadikan teladan, falyastanna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia meneladani sahabat Rasulullah. Disifatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kanu afdalu hadhil ummah, sahabat Nabi itu adalah umat yang paling afdal di antara umat Rasulullah, yang paling afdal, paling utama, yang terbaik, khairu ummah adalah para sahabat. Wa abarruha quluban, mereka menjadi yang terbaik karena hatinya menjadi hati yang terbaik. Hatinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan tawakal, dipenuhi dengan rasa syukur dan qanaah. Wa a'maquha ilman, paling dalam ilmunya, ilmu agama paling dalam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hatinya paling baik, ilmu agamanya paling dalam, paling tinggi. Wa aqalluha takallufan, hidupnya paling sedikit beban hidupnya, tidak membebani diri dengan kehidupan yang glamor, mewah. Qaumun ihtarahumullah li suhbati nabi, kaum yang Allah pilih untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum ala atharihim, ikutilah jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min ahlaqihim wa siratihim, dan peganglah sunnah mereka, ajaran mereka semampu kalian dari akhlaknya dan sejarah mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka di atas jalan yang lurus. Hadirin sekalian, mereka menjadi umat yang terbaik karena seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Hidupnya untuk mencari ridho Allah, mencari penilaian dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menilai saya? Itu prinsip hidup mereka. Hidupnya hanya bagaimana Allah menilai saya, menyaksikan saya sebagai orang yang layak untuk masuk surga, layak untuk diridhoi, layak untuk diampuni dosanya, diberkahi hidupnya. Hidupnya hanya untuk Allah, merealisasikan janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Hidupnya hanya untuk Allah, matinya pun untuk Allah. Hari ini bergeser. Kalau Rasulullah dan para sahabatnya hidupnya untuk mencari penilaian Allah, ridhonya Allah, hari ini manusia, umatnya mencari penilaian manusia, bukan lagi penilaian Allah. Hari ini manusia
bergeser. Bagaimana orang menilai saya? Apa kata dunia tentang saya? Aku ingin dipandang sebagai orang sukses. Aku ingin dipandang sebagai orang pinter. Aku ingin dipandang sebagai orang mampu. Dipandang manusia, bukan dipandang oleh Allah Ta'ala. Muncullah gaya hidup. Itulah fokusnya. Gaya hidup manusia itu karena sebab bergesernya penilaian Allah menuju penilaian makhluk. Kata Abu Usman Sa'id An-Naisaburi belum mengatakan sidqul ikhlas, keikhlasan yang sebenarnya. Nisyanu ru'yatul khalqi, melupakan pandangan makhluk. Orang yang ikhlas itu melupakan, mengabaikan pandangan penilaian makhluk. Lidawamin nadari ilal khaliq, untuk selalu fokus mencari pandangan penilaian sang khaliq, yaitu Allah Ta'ala. Inilah orang yang ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya saat kita sholat, bukan hanya saat kita ibadah, tapi ikhlas itu menjadi ruh hidup kita di semua hal, termasuk dalam kehidupan kita. Gak mencari penilaian orang, gak caper cari perhatian orang, cari pandangan orang. Berapa banyak kaum muslimin yang akhirnya ingin dipandang sukses, ingin dipandang orang kaya, orang mampu. Dia bergaya seperti orang mampu, orang kaya. Akhirnya ngutang, utang kredit untuk gaya hidup, untuk agar orang memandang saya orang sukses, orang mampu, orang kaya. Hanya untuk dipandang, bukan kaya. Dia belum kaya, dia belum sukses. Hanya ingin dipandang, dianggap, dinilai, aku orang kaya. Penampilannya orang kaya, tapi hasil utangan semuanya. Rumahnya hutang, mobilnya hutang, bajunya hutang, bahkan perangkat gelas dan piringnya itu hutang. AC-nya hutang, semuanya hutang. Untuk gaya hidup. Bahkan yang mirisnya lagi, begitu dia masuk PNS, SK-nya langsung digadekan di bank, cari hutangan untuk gaya hidup. Ini bukan sunnahnya Rasulullah, bukan sunnahnya para sahabat. Rasulullah memang hutang, tapi hutangnya untuk makan, gak ada yang dimakan. Dia hutang, dia gadekan baju perangnya kepada Yahudi untuk makan, karena gak ada yang dimakan. Padahal mampu membuat istana dari emas. Rasulullah memilih hidup sederhana. Yang dia mewahkan adalah amal soleh. Rasulullah yang ingin memberikan kesan kepada umatnya, mendidik umatnya, hendaknya yang dimewahkan itu amal solehnya. Rasulullah dengan hidup sederhana, tapi kurbannya 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa miliar itu? Adapun hari ini, orang yang paling kaya pun cuma seekor sapi. Rasulullah 100 ekor unta. Padahal hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, memilih hidup sederhana. Rasulullah ini mengajarkan kepada kita keagungan budi, kerendahan hati. Walaupun mampu menjadi raja di raja yang kaya raya, dia ingin tetap berperilaku seperti budak. Dia mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, innama ana abdun, aku itu hanya hamba Allah. Akulu kama yakulul abdu, aku makan seperti para budak makan. Bagaimana budak makan? Rasulullah makan di lantai. Ajlisu kama yajlisul abdu, duduknya seperti duduknya hamba.
Lihat, beda dengan kita umatnya hari ini yang selalu bergaya semua utangan, membebani diri. Sementara para sahabat aqalluha takallufan, paling sedikit beban hidupnya, hidup apa adanya, penuh dengan qanaah. Penuh dengan qanaah. Rizki yang Allah jaminkan untuk kita, setiap kita cukup untuk hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Oleh karena itu para hadirin sekalian, saya mengingatkan hari ini adalah hari yang manusia menyimpang hidupnya, membebani hidupnya dengan berlebihan. Ingin tampil hebat, tampil mewah, tampil agar diakui, dinilai oleh manusia. Dia nggak ingin lagi dinilai oleh Allah, tapi fokusnya dinilai teman, dinilai kerabat, dinilai tetangga. Aku orang hebat, aku orang sukses, aku orang kaya, aku orang mampu. Padahal semua adalah palsu. Hendaknya kita kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat, qanaah dan bersyukur dengan rizki yang Allah berikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rasulullah SAW teladan dalam kehidupan kita dalam semua sisi. Dan Rasulullah mengatakan al-badzadzatu minal iman. Hidup sederhana itu bagian daripada iman. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, iyyakum wat tanahum, hati-hati dari bermewah-mewah. Iyyakum wat tanahum, falaisa, karena hidup mewah itu bukan kehidupan orang mukmin. Dia enggak membebani diri. Dia boleh menikmati dunia, tapi bukan membebani hasil dari utang. Silahkan kalau engkau mampu, tapi bukan dari utangan. Itu memang engkau punya kemampuan, tapi membebani diri untuk gaya hidup, bahkan merasa hebat, merasa kalau bisa makan di restoran mewah, tinggal ataupun di hotel yang berbintang, ada kebanggaan di sana. Ada kebanggaan pakai baju yang branded, pakai kendaraan yang branded, yang mewah. Semuanya adalah kesombongan. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Mestinya, kalaupun toh kita bisa hidup mewah seperti itu, tanpa ada rasa sombong, tanpa meremehkan si fakir dan miskin, tanpa meremehkan teman yang gak nyampe levelnya seperti kita. Hidupnya sederhana. Dia pun merasakan dirinya dengan yang lain sama. Karena nanti di akhirat harta kita nggak akan ditimbang. Harta kita nggak ditimbang, jabatan kita nggak ditimbang. Yang ditimbang adalah amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal, perhatikan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan sebesar biji zarah, amalnya yang dia akan melihat pembalasan itu. Balasan itu akan didapat. Ridho Allah akan didapat. Amalnya yang ditimbang. Hartanya nggak ditimbang. Jabatannya nggak ditimbang. Yang lebih mengerikan lagi, ingin dianggap sebagai orang pintar. Dia beli gelar S1, S2, S3, bahkan profesor pun bisa dijual beli. Masya Allah.
Agar orang melihat aku orang hebat, aku seorang profesor. Padahal semuanya adalah palsu, beli. Nauzubillah. Ini semuanya gaya hidup yang harus kita waspadai. Kalau kita mau hidup kita tentram, kita hidup tenang tanpa beban hutang, hiduplah qanaah, hidup sederhana dengan penuh syukur. Itu adalah konsep ketenangan. Siapa yang mencari ketenangan dalam hidup, mencari kebahagiaannya, mencari sakinah, mawaddah, warahmah, maka carilah dengan cara qanaah dan bersyukur. Ketika kita merasa cukup dan selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tanpa merasa hina ketika kita hidup seperti apa adanya, maka itulah kehidupan yang sederhana, hidup yang tenang. Terkadang seorang sopir lebih tenang, lebih tentram daripada tuannya yang punya mobil mewah yang dia supiri. Alangkah ruginya lagi kalau tuannya itu ternyata tiap malam dia tidak bisa tidur karena mobil mewah hasil kreditan. Si sopir sama-sama menikmati mobil yang mewah tadi, dengan pulas dia tidur ngorok. Manakah yang menikmati hidup? Oleh karena itu para hadirin sekalian, hidup sederhana, hidup dengan qanaah dan bersyukur, itu adalah konsep yang diajarkan Rasulullah. Dan itu adalah jalan hidup ketenangan, ketentraman. Bukan jalan yang glamor, tapi tipuan semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.